Shalom jemaat Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah ingin diakui. 1 Samuel 24 ayat 18 lalu loncat ayat 21. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripadaku. Ini perkataan Saul. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Nah, saudara, memang ini adalah sesuatu yang umum di mana banyak orang setelah mereka dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dari kehidupannya, mereka akan beralih kepada yang kedua adalah mereka naik kepada piramida yang lebih sempit adalah bicara mengenai pengakuan, achievement. Lalu mereka akan juga masuk di dalam namanya pengakuan orang lain terhadap dirinya. Ya. Nah, ini yang sangat lumrah terjadi. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan Saul. Maka di satu titik Saul menyadari bahwa ternyata Daud ini hidupnya lebih benar daripada dia. Daud ini yang benar-benar punya mentalitas raja yang sesungguhnya. Bahkan Saul yang mengakui. Daud tidak mempromosikan dirinya. Saul yang mengakui bahwa benarlah kamu yang harusnya menjadi raja yang sesungguhnya. Banyak orang hari-hari ini pengen mendapat pengakuan dengan cara apa? Meninggikan diri, mempromosikan diri. Banyak hal lah, sikut kanan kiri. Itu yang sering terjadi. Nah, apakah kita anak-anak Tuhan mau sama seperti anak-anak dunia ini? Yang dengan cara-cara seperti itu? Oh, jangan, saudara ya. Tentu kita punya cara lain. Cara lain apa? Karena firman Tuhan bilang begini, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Mungkin betul kelihatannya dia lebih menonjol, dia lebih hebat saat ini. Tetapi firman Tuhan ini ya dan amin. Artinya apa yang dikatakan pasti terjadi. Kalau dikatakan bahwa barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan, satu kali, satu titik siapapun. Orang-orang yang meninggikan dirinya sendiri, dia akan direndahkan. Nah, kita perhatikan justru bagaimana Tuhan mengangkat Daud. Daud tidak berani membunuh orang yang berotoritas di atasnya, yang punya otoritas di atasnya. Daud nggak berani sentuh, makanya Daud katakan, enyahlah daripadaku menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, ini berarti ada satu sikap hati, ketetapan hati dari seorang bernama Daud. Dia nggak berani ambil sesuatu yang belum jadi miliknya, yang belum diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, ini prinsip yang harus kita punya. Kalau Tuhan belum kasih jabatan, Tuhan belum kasih sesuatu di dalam tanganmu, jangan engkau berusaha merebutnya. Karena engkau sedang mendahului Tuhan. Engkau sedang mengambil otoritas Tuhan. Nah, ini yang akhirnya membuat orang-orang benar mungkin awalnya nampaknya baik, bagus, lebih hebat dari pemimpin sebelumnya. Tetapi endingnya bagaimana? Sedangkan firman ini adalah ya dan amin. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi sebaliknya, kita lihat, justru Daud sama sekali nggak meninggikan dirinya. Dia merendahkan, dia tahu posisinya. Dia belum menjadi orang yang dinobatkan menjadi raja. Jabatan raja belum Tuhan serahkan dalam dirinya. Sekalipun pengurapan raja sudah ada atasnya. Saudara, kita perlu lihat betul-betul otoritas Tuhan apakah memang sudah diberikan pada kita atau enggak. Karena saya yakin dan percaya gini. Orang yang merendahkan dirinya, orang yang tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sekalipun dia menolak promosi dari Tuhan lewat orang misalkan, sekalipun dia tolak, kalau memang waktu Tuhan, apa yang Tuhan sudah buka tidak bisa ditutup. Pada akhirnya, sekalipun dia nggak mau, tetap Tuhan akan berikan. Itu luar biasanya. Tapi justru sebaliknya, kita yang belum waktunya, kita maksa, waduh, endingnya bahaya, saudara. Bisa mencelakakan. Nah, maka waktu seseorang berani menyerahkan seluruh hidupnya sama Tuhan, termasuk di dalamnya adalah keinginan, kebutuhan, mimpi keluarganya, maka hasilnya apa? Pengakuan itu datang dari orang lain. Yang melihat adalah orang lain. Dan orang sekeliling tidak dapat mengelak bahwa memang betul Tuhan memberikannya dalam kehidupan kita. Jangan memaksakan.
Waktu kita memaksakan mengambil sesuatu yang bukan porsi kita, seolah-olah kita layak. Padahal di hadapan Tuhan, sebentar lagi, tunggu waktunya, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Mari saudara, kita bijaksana dalam setiap keputusan-keputusan kita hari-hari ini. Jangan pada akhirnya kita mencari hal-hal pengakuan yang diakui oleh dunia ini, tetapi kita mendahului Tuhan. Jangan. Biarlah apa yang kita cari, kalau misalkan kita memang mau diakui, rendahkan diri kita. Jadilah hamba. Tunggu waktunya Tuhan. Maka pengakuan yang benar akan datang dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Nih gua nih hebat, nih gua nih layak. Wah, udah pasti itu gak beres, saudara. Sebab pengakuan akan datang dari orang lain saat waktu Tuhan tiba untuk promosi dalam hidup kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami dengan begitu keras, tapi kami percaya ini adalah firman kebenaran. Kami belajar, Tuhan, dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Kami mau belajar untuk lebih bijaksana dalam setiap keputusan, dalam setiap kehendak kami, keinginan kami, supaya betul-betul selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami, izinkan kami berjalan sesuai waktu Tuhan, dan kami tidak memaksakan kehendak-kehendak kami, tidak memaksakan untuk kami ingin diakui oleh dunia ini, tetapi biar pengakuan itu datang dari Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberikan pengakuan itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga bukan mulut kami yang memegahkan diri, tetapi biarlah orang-orang melihat ada Tuhan dalam hidup kami, sehingga mereka memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, berkati dalam usaha bisnis, pekerjaan, kesehatan, kehidupan rumah tangga, studi, apapun yang mereka lakukan dalam perjodohan, mereka yang rindu punya momongan, Tuhan berkati. Berkati mereka dengan kesehatan, perlindungan yang sempurna. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.